Buat teman-teman yang mendapatkan penawaran pinjaman KSM Mandiri di aplikasi Livin, dan kalau diklik penawarannya itu sudah muncul limit dan tenor pinjamannya seperti ini. Tapi banyak juga yang ketika penawarannya itu diajukan hasilnya ditolak atau dibatalkan oleh sistem. Kalaupun disetujui atau di ACC, itu banyak juga yang tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, baik itu limit pinjaman maupun suku bunga pinjamannya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas penyebab pengajuan KSM Mandiri itu ditolak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ditolaknya pinjaman di KSM Mandiri yang diajukan melalui aplikasi Livin by Mandiri. Oke, seperti yang sudah saya pernah bahas di video sebelumnya, kalau pinjaman KSM Mandiri ini hanya diperuntukkan untuk para karyawan tetap dengan gaji payroll di Bank Mandiri atau buat kalian yang berprofesi sebagai ASN. Jadi meskipun penawaran ini muncul di aplikasi Livin seperti ini, kalian itu jangan senang dulu karena kalau diajukan hasilnya belum tentu disetujui. Dari beberapa kasus yang saya temui, banyak juga yang berstatus sebagai karyawan tetap dengan gaji payroll mandiri, itu pengajuannya juga dibatalkan atau ditolak oleh sistem. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena KSM Mandiri ini penilaiannya itu bukan dari seberapa banyak transaksi kalian menggunakan Livin Mandiri. Jadi jangan disamakan dengan contohnya Shopee Pinjam atau produk pinjaman online lainnya. Begitu mendapatkan penawaran, maka peluang persetujuannya itu sangat besar. Yang harus teman-teman tahu kalau KSM Mandiri ini tuh sangat sensitif sekali terhadap histori pinjaman calon nasabahnya. Jadi bisa dipastikan buat kalian yang punya riwayat buruk di Slik atau BI Checking, hasilnya pengajuan kalian itu akan ditolak. Meskipun kalian itu berstatus sebagai karyawan tetap dengan gaji payroll di Bank Mandiri, atau sebanyak apapun transaksi kalian di Livin Mandiri, itu juga tidak akan berpengaruh. Kemudian KSM itu juga sangat teliti sekali terhadap rasio kredit calon nasabahnya. Kalau kalian sudah punya banyak pinjaman di tempat lain yang sudah melebihi kapasitas kredit, biasanya pengajuan pinjaman kalian itu juga akan dibatalkan atau ditolak. Kalaupun di ACC, itu pun limitnya itu tidak besar karena sistem itu secara otomatis menyesuaikan dengan kemampuan bayar. Jadi buat teman-teman yang sudah punya peluang mengajukan pinjaman di KSM Mandiri ini dan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, saran dari saya lebih baik pengajuannya itu langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat di kota kalian. Dengan catatan, mintalah surat rekomendasi dari kantor tempat kalian bekerja. Selain bunganya bisa lebih ringan, prosesnya tentu jauh lebih fleksibel karena diajukan secara offline. Oke, sekali lagi jangan terkecoh penawaran di aplikasi Livin Mandiri. Pastikan kalian sudah benar-benar memenuhi syarat untuk mengajukan produk pinjaman ini. Buat yang berprofesi sebagai wira swasta, sebaiknya di skip saja karena kalian itu bukan target dari KSM Livin Mandiri ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dan jangan lupa like and subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini semakin berkembang.